Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu untuk belajar biologi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Orin, silahkan untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih kepada Orin. Semoga dengan kita berdoa tadi, Tuhan memberikan kemudahan dalam pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini, serta kita dimudahkan segala usahanya. Amin ya robbal alamin. Ananda Ibu ada yang tidak hadir atau rekan-rekannya yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian tidak hadir, segera konfirmasi ke Ibu untuk kirim di grup WA atau bisa langsung telepon Ibu dan juga bisa melalui surat ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin menanyakan bagaimana sih perasaan Anda semua sebelum mulai pembelajaran biologi bersama Ibu? Ada yang senang? Oh, banyak yang senang ya. Ada yang sedih? Nggak ada yang sedih ya. Oke, ada yang marah? Nggak ada juga, berarti semua Anda senang ya. Bagus sekali. Ketika kita senang berarti kita nanti juga mudah mendapatkan materi yang Ibu kasih. Nanti kalian juga mudah dalam memahaminya. Jadi kalau kita mau belajar dan melakukan sesuatu, kita harus dalam keadaan yang senang atau bahagia. Nah, seperti biasa ketika belajar biologi sama Ibu, Ananda semua harus apa? Harus aktif. Agar apa? Agar nanti mendapat reward. Nah, reward ini nantinya akan menambah nilai Ananda semua di akhir pembelajaran. Paham Ananda? Jadi semuanya harus berlomba-lomba aktif ya, agar mendapatkan penambahan nilai. Nah, seperti biasa kita akan melakukan kuis terlebih dahulu. Silakan diambil handphonenya untuk melakukan kuis pada pagi hari ini. Udah? Jika sudah, bisa di-scan barcode di depan. Ternyata dari hasil post-test tadi udah kita lihat sama-sama bahwasannya Ananda nih masih banyak yang belum paham terkait yang nomor 9 ya. Yang nomor 9 itu ada proses yang terjadi pada reaksi terang itu ditunjukkan pada nomor berapa. Nah, ini pada terkecoh ya, jadi banyak yang belum paham. Jadi Ananda semua, untuk jawaban yang benar itu adalah 1, 2, dan 4. Mengapa demikian? Karena reaksi terang itu dia terjadi di mana? Di tilakoid atau di grana. Nantinya pada grana itu dia akan terjadi namanya fotolisis air. Nah, fotolisis air ini dia mengubah air dengan bantuan cahaya. Kemudian hasilnya itu menjadi ATP, NADPH, dan juga oksigen. Jadi jawabannya benar itu A ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu itu apa? Iya Pria? Ya betul sekali, katabolisme. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar katabolisme nih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi anabolisme. Dari gambar yang Ibu tampilkan, ada yang bisa mengaitkan dari kedua gambar itu? Yang ada silakan angkat tangannya. Iya Risa, silakan. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Risa. Beri aplaus dulu untuk Risa. Yang mana katabolisme ini merupakan penguraian molekul kompleks menjadi sederhana untuk menghasilkan energi. Nah, jadi bisa kita lihat batu bata yang utuh dipecahkan itu merupakan gambaran dari katabolisme. Kemudian untuk anabolisme dia kan merupakan pembentukan senyawa sederhana menjadi kompleks untuk menghasilkan energi. Nah, contohnya atau gambarannya itu seperti batu bata yang disusun kembali. Nantinya hasil dari katabolisme ini tuh berhubungan atau dia mendukung untuk proses anabolisme, sehingga katabolisme dan anabolisme ini saling berkaitan. Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, ada yang bisa menjelaskan atau ada yang tahu nih kenapa tumbuhan itu dapat tumbuh subur walaupun dia tidak makan, dan kemudian kenapa hutan itu disebut dengan paru-paru dunia? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Iya Melin. Nah, betul sekali ya apa yang disampaikan Melin, bahwasannya walaupun tanaman itu tidak makan, tetapi dia dapat melakukan pembuatan makanannya sendiri atau disebut dengan fotosintesis daun. Kemudian kenapa hutan itu disebut paru-paru dunia? Bahwasannya hutan ini kan kumpulan dari pohon-pohon. Nah, pohon ini atau tumbuhan ini dia tuh kan melakukan fotosintesis. Dari fotosintesisnya ini tadi dia tuh menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini dapat digunakan oleh manusia dan juga dia dapat menjaga keseimbangan udara. Hal ini menyebabkan bahwasannya hutan itu disebut dengan paru-paru dunia.
Sebelum kita memasuki materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Silakan ya Mima bacakan tujuan pembelajaran yang di depan. Peserta didik dapat membuktikan oksigen sebagai salah satu hasil fotosintesis. Kemudian peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Terima kasih ya Mima. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan di depan, ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan materi pembelajaran kita kali ini? Iya, silakan Zahya. Zahya mau jawab yang nomor berapa? Yang gambar sebelah mana? Sebelah yang di dalam pot ya. Oke, silakan. Apa jawabannya? Berdasarkan gambar yang pertama, itu ada tanaman yang bisa kita lihat dia terkena matahari dan tidak terkena matahari. Nah, bagi tanaman yang terkena matahari, dia akan tumbuh subur dan daunnya itu berwarna hijau. Sedangkan tanaman yang tidak terkena matahari, dia akan kekuningan. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh selanjutnya untuk gambar yang di sampingnya itu ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapat terkait gambar itu. Iya, Hikmah, silahkan. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwasannya gambaran di atas itu dia layu karena tidak disiram. Kemudian yang bawah itu dia tetap segar ketika disiram oleh air. Oke, ya betul sekali. Dari keduanya itu ada yang bisa menghubungkan lagi. Iya, Orin, silahkan. Nah, dari keempat gambar itu diketahui bahwasanya ketika tanaman itu tidak terkena cahaya, maka dia akan berwarna kekuningan daunnya. Sebaliknya, ketika dia terkena cahaya, maka daunnya itu akan tetap tumbuh dengan segar berwarna hijau. Kemudian, untuk tanaman yang layu dan tidak layu itu berarti tanaman itu membutuhkan air untuk hidupnya. Ketika dia tidak diberikan air, maka tanaman itu akan layu. Nah, pernah tidak Ananda semua ketika di luar ruangan gitu kan, duduk di bawah pohon atau duduk di bawah pohon itu udaranya lebih sejuk, lebih dingin. Ada yang pernah merasakan tidak? Oh, pernah ya. Kenapa itu terjadi? Ada yang bisa menjawab? Iya, Anissa, kenapa? Ya, betul sekali. Bahwasanya udara di bawah pohon itu dapat menjadi dingin itu karena dari proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen, sehingga udara di sekitar sekeliling pohon itu menjadi lebih dingin. Dan juga ada namanya proses transpirasi daun, yang mana nanti air itu menguap ke udara. Hal itu menyebabkan udara di sekitar daun itu di sekitar pohon itu menjadi lebih dingin atau sejuk. Bisa menjelaskan tentang gambar di depan? Tidak ada, Ibu tunjuk ya, silakan Orin. Jadi dari gambar tersebut tuh kita dapat mengetahui bahwasannya anabolisme itu merupakan proses pembentukan molekul yang lebih kompleks dari molekul sederhana dan juga bantuan energi atau dengan cahaya matahari, sehingga dia nantinya membentuk molekul kompleks. Nah, betul sekali ya, yang mana anabolisme ini merupakan bagian dari metabolisme atau biasanya itu disebut dengan proses biosintesis, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi kompleks dengan bantuan energi. Yang mana anabolisme ini tuh dia tidak menghasilkan energi, tetapi dia itu membutuhkan energi untuk membentuk molekul kompleks tersebut. Adapun peristiwa yang terjadi pada proses anabolisme itu salah satunya adalah fotosintesis. Betul sekali, salah satunya adalah fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Ya, silakan Fitri, apa itu fotosintesis? Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Fitri, bahwasannya fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan yang mana dia itu mengubah energi cahaya untuk menjadi atau membentuk glukosa. Nah, yang mana pada fotosintesis ini nantinya dia akan menghasilkan senyawa berkarbon 3 yang menjadi bahan dasar dalam proses biosintesis seperti karbohidrat, lipid, dan juga protein. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ada berapa? Ada 5, betul sekali. Yang pertama ada suhu, karbon dioksida, cahaya, klorofil, dan juga udara. Nah, dari kelima faktor ini, apabila salah satunya itu tidak memenuhi, itu dia akan memperhambat yang namanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya itu ada reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Ada berapa, Hikmah? Ya, ada 2, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Ada yang masih ingat reaksi terang itu terjadi di mana?
Iya, betul sekali. Jadi reaksi terang itu terjadi di grana atau tilakoid. Nah, pada reaksi terang ini dia tuh ada yang namanya fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Fotosistem 1 dan 2 ini apa sih, Fitri? Fotosistem 1 itu dia mengandung klorofil yang dapat menyerap cahaya sebanyak 700 nanometer sehingga dia disebut dengan P700. Kemudian untuk fotosistem 2 dia itu mengandung klorofil yang dapat menyerap cahaya sebesar 680 nanometer sehingga disebut dengan P680. Nah, aliran elektron yang melibatkan kedua dari fotosistem tadi itu akan menghasilkan ATP dan juga NADPH atau disebut dengan aliran elektron non-siklik. Sedangkan aliran elektron yang melibatkan satu fotosistem aja yaitu yang pada P700 itu dia akan menghasilkan ATP dan juga NADPH. Itu disebut dengan aliran elektron siklik. Aliran elektron siklik dan juga non-siklik itu terjadi pada reaksi terang. Selanjutnya kita masuk ke reaksi gelap. Nah, pada reaksi gelap ini dia terjadi di stroma atau biasa tuh disebut dengan yang namanya siklus Kelvin. Pada reaksi gelap itu dia terjadi berapa tahap? Yemima? Ya, betul. Terjadi dari 3 tahap. Yang pertama fiksasi karbon, reduksi, dan juga regenerasi. Yang mana hasil dari reaksi gelap ini atau siklus Kelvin ini dia akan menghasilkan gliseraldehida trifosfat yang merupakan bahan dasar dalam pembentukan gula, asam amino, dan juga asam lemak. Selanjutnya kita masuk pada percobaan fotosintesis. Nah, ada berapa percobaan fotosintesis, Fitri? Ada 2, betul sekali ada 2. Ada percobaan Sachs dan juga percobaan Ingenhousz. Apa itu percobaan Sachs, Hikmah? Percobaan Sachs ini dia membuktikan bahwasannya fotosintesis itu menghasilkan amilum. Betul ya yang disampaikan oleh Hikmah. Kemudian kalau percobaan Ingenhousz itu apa, Anissa? Percobaan Ingenhousz itu dia percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwasannya hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen. Betul ya yang disampaikan oleh Hikmah dan juga Anissa. Kasih A+ dulu. Sesuai tujuan pembelajaran kita di awal tadi bahwasannya kita akan membuktikan fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, untuk lebih pahamnya Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok praktikum yang mana ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Jika sudah, silakan menggunakan jas laboratoriumnya dan juga kita harus mengikuti SOP laboratorium.
hukum dari kelompok kami. Yang pertama, yang botol diberikan, tabung diberikan soda kue yang mengandung sodium bikarbonat. Yang kedua itu tabung dengan tidak diberikan sodium bikarbonat dan dengan menggunakan air di suhu normal. Yang kedua tabung yang ketiga tabung yang menggunakan air dingin yang baru keluar dari kulkas atau air es. Baik, di sini kami akan melanjutkan tabel pengamatan mengenai jumlah gelembung yang ada pada percobaan pada hari ini, yang dimana pada tabung A itu di menit ke 5 menit itu berjumlah 17 gelembung, dan yang di B berjumlah 5 gelembung, dan yang di C berjumlah 0. Dan pada menit ke 10 itu 24 gelembung di tabung A, dan di tabung B berjumlah 9, dan di tabung C berjumlah 2. Dan pada menit ke 15 itu berjumlah 28 pada tabung A, pada tabung B berjumlah 10, pada tabung C berjumlah 3. Dan selanjutnya pada menit ke 20 itu berjumlah 33, dan pada tabung B berjumlah 12, dan pada tabung C berjumlah 5. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya yang memiliki banyak gelembung terdapat pada tabung A yang dicampurkan dengan kedua yang di suhu normal dan yang ketiga di suhu rendah atau dingin. Jadi itu hasil dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Silakan menanggapi Bu, sesuai dengan penuntun yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya tabung A itu berisikan air biasa, tabung B baking soda, dan tabung C itu air dingin Bu, air es. Nah, kelompok 2 itu melakukan dengan tidak sistematis, dan juga alat yang digunakan itu bukan tabung tapi beber gas. baik. Terima kasih banyak kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Nah, itu tadi terkait alat dan bahan. Kalau jumlah gelembungnya gimana? Sama atau berbeda? Beda. Kelompok 2 yang mana yang paling banyak? Kelompok Yang B, Bu, tabung B. Tabung yang air, Tapi es beda soda, ya, B. gelas beker B. Beker Beker gelas, gelas Bu. B. Tapi sama-sama menggunakan ini. Ya. Oke, lanjut itu untuk jawab pertanyaan yang di LKPD. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, jelaskan apa yang dimaksud dengan fotosintesis dan tuliskan reaksinya. Nah, fotosintesis merupakan proses di mana tumbuhan mengubah energi di dalam sinar matahari menjadi jenis energi yang dapat disimpan untuk digunakan nanti, atau anabolisme, di mana reaksinya itu menggunakan CO2 dan H2O, lalu di dalam klorofil dengan bantuan cahaya matahari mengubahnya menjadi C6H12O6 atau glukosa dan O2 atau oksigen. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada beker gelas yang diberikan baking soda yang mengandung sodium hidroksida, natrium bikarbon. Nanti cek ya. Berdasarkan hasil pengamatan Berdasarkan hasil pengamatan, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu ada cahaya yang berasal dari cahaya flash HT, kemudian karbon dioksida yang berasal dari natrium bikarbonat yang dari soda kue, kemudian ada air, dan juga suhu yang digunakan pada suhu dingin. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan, tabung manakah yang menghasilkan banyak gelembung udara? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Seperti yang kami jelaskan, urutannya itu yang pertama yang soda kue, kemudian air biasa, dan juga air dingin. Nah, kenapa yang soda kue ini lebih banyak? Karena dia mengandung natrium bikarbonat yang mengandung banyak karbon dioksida sebagai bahan baku untuk proses pembuatan fotosintesis. Makanya dia lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, itu pendapat dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 bagaimana pendapatnya? Silakan dikemukakan. Sama Bu, untuk Sama. yang banyak di lautan yang ada baking soda. Karena apa? Karena dia mengandung ion bikarbonat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan, tabung manakah yang menghasilkan sedikit gelembung udara? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang terakhir itu tidak memiliki gelembung udara, yaitu yang tabung yang berisi air dingin, di mana
karena suhu udaranya rendah. Suhu udara yang rendah ini memiliki enzim Rubisco yang memiliki tumpukan rendah untuk mengkatalis reaksi antara RUBP dan CO2. Sama? Sama, Bu. Jadi Ananda, apabila suhunya itu lebih rendah, itu maka dia akan memperlambat proses fotosintesis dari tumbuhan tersebut. Nah, lanjut. Jelaskan apa tujuan dari penggunaan senyawa NaHCO3 itu untuk memasok CO2 ke tanaman, mempercepat reaksi fotosintesis. Semakin banyak CO2 maka laju fotosintesisnya akan meningkat, sehingga makanya pada di tabung NaHCO3 itu memiliki gelembung yang paling banyak. Sama Bu, oke lanjut. Bagaimana pengaruh cahaya dalam pengamatan fotosintesis terhadap jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan oleh tanaman? Semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin banyak gelembung udara yang dihasilkan tanaman. Hal ini karena intensitas cahaya yang tinggi dapat meningkatkan laju fotosintesis tanaman. Pertanyaan selanjutnya, udah habis pertanyaannya? Udah, Bu. Oke. Selanjutnya, silakan duduk kepada kelompok 1. Terima kasih ya. Terus. Tadi kan kita sudah belajar nih mengenai materi anabolisme, fotosintesis, dan juga kita sudah melakukan praktikum. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan post-test untuk menilai seberapa pemahaman Anda terkait materi hari ini. Nah, silakan anak-anak semua untuk keluarkan HP-nya. Kita akan kuis. Nah, pada kuis hari ini jangan ada yang mencontek teman sebelahnya. Silakan dikeluarkan. Sudah? Oke, kita mulai ya kuisnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari seluruh materi kita? Iya, silakan Rifa. Nah, betul sekali ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, materi kita itu terkait dengan anabolisme, yang mana anabolisme ini merupakan bagian dari proses metabolisme. Anabolisme itu adalah pembentukan molekul sederhana menjadi kompleks dengan bantuan energi atau energi cahaya matahari. Nah, salah satunya contohnya itu yang dapat kita ketahui adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan, yang mana hasil dari fotosintesis ini dapat kita rasakan yaitu oksigen. Sesuai yang kita praktikumkan tadi, kita sudah membuktikan bahwasannya hasil dari fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Oke. Kalau seandainya masih terkendala oleh jaringan, silakan ditulis di kertas saja jawabannya.
Wah, dari hasil kuis tadi berarti anak-anak semua ini udah pada paham ya terkait materi anabolisme, soalnya nilainya tinggi-tinggi nih. Oke, sesuai yang tadi Ibu udah jelaskan bahwasanya ketika belajar biologi itu harus aktif. Nah, Ibu sudah menuliskan nama-nama peserta didik yang aktif pada pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Kepada nama-nama yang Ibu tulis, silahkan maju ke depan. Kepada Ananda yang belum mendapatkan reward dari Ibu, jangan berkecil hati, tetap terus semangat, kejar temannya agar mendapat reward juga. Dan untuk teman-teman yang udah mendapatkan reward, jangan berbesar hati, tetap pertahankan. Semoga di pembelajaran selanjutnya Ananda mendapatkan reward lagi. Untuk pertemuan minggu depan itu kita mempelajari terkait metabolisme lemak dan protein, yang mana nanti akan Ibu share terkait praktikum atau alat dan bahannya. Dan untuk Ananda semua silakan belajar di rumah agar nanti pretest maupun post-testnya itu nilainya bagus. Baik, kepada Orin silakan pimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Makasih Orin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.